Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 12 Mei 2025 dengan judul Awal Baru dan Segar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mari kita ikuti penjelasannya. Beban penyesalan terkadang bisa sangat besar. Meskipun perkataan dan tindakan seseorang terhadap saya bisa menjadi sumber kepedihan, adalah kepedihan yang saya sebabkan kepada orang lain melalui kesalahan dan ketidakpekaan. Sayalah yang meninggalkan beban di hati saya yang memberi arti penyesalan yang sesungguhnya. Bagaimana cara mengatasi kesalahan dan dosa saya? Bagaimana cara mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh kesalahan saya? Dapatkah saya menemukan kegembiraan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari saya? Dosa saya terhadap orang lain telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimana saya membenarkan yang salah? Saya mulai dengan meminta pengampunan Tuhan. Saya harus menerima pengampunan ini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan mampu dan mau mengampuni. Alkitab mengatakan bahwa saya kemudian harus mencari pengampunan dari orang yang telah saya sakiti. Memperbaiki sesuatu menjadi benar mungkin tampak mustahil, tetapi saya harus mencari pengampunan dan melakukan semua yang saya bisa untuk memperbaikinya. Maka saya harus menyerahkan kekacauan ini ke tangan Tuhan yang dapat dipercaya. Apa yang terjadi pada iman saya ketika pengampunan dari orang yang terlukai dan dari Tuhan telah disampaikan dan diterima, namun rasa sakitnya tetap ada? Meminta pengampunan dari Tuhan dan dari orang yang kita sakiti tidak selalu menghapus luka finansial, emosional, atau fisik yang disebabkan oleh dosa. Saya harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat dan kesembuhan pada keadaan tersebut. Tuhan akan ada untuk orang yang saya sakiti, dan Dia juga akan ada untuk saya ketika saya memohon rahmat-Nya dan memohon ampunan-Nya. Setiap hari saya menyerahkan kehancuran hidup saya ke tangan Tuhan dan memohon kegembiraan dan kepercayaan diri untuk hidup. Bagi saya menjalani kehidupan yang membahagiakan dan berkemenangan ada dalam genggaman orang yang setiap hari memandang Dia yang dapat membawa kemenangan dari kekalahan dan kedamaian serta kegembiraan dari kesedihan.
Ini adalah proses sederhana untuk menyerahkan hidup saya di kaki-Nya, mengetahui dengan pasti bahwa kasih karunia-Nya cukup. Saya percaya bahwa dengan memandang Kristus dan kasih-Nya kepada saya dapat berjalan dalam kebaruan hidup. Setiap hari saya memilih untuk menempatkan hidup saya dan kehidupan orang-orang yang saya telah lukai dalam pemeliharaannya, dan mengetahui dengan kepastian mutlak bahwa suatu hari nanti Tuhan akan dengan murah hati memberikan kepada anak-anak-Nya awal yang baru dan segar. Jika Anda merasa menyesal atas sesuatu yang telah Anda lakukan, mungkin hari ini adalah saatnya untuk meminta pengampunan dan merasakan sukacita dari hati yang bersih. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.